Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terkenal dengan keindahan alam dan kekayaan budayanya. Dari Sabang hingga Merauke, berjejer ribuan pulau yang dihuni oleh ratusan suku bangsa dengan bahasa, tradisi, dan keyakinan yang berbeda-beda. Namun, di balik keragaman yang mempesona ini, terdapat tantangan besar yang mengancam persatuan. Perbedaan yang seharusnya menjadi kekuatan justru seringkali memicu konflik dan disintegrasi sosial. Dalam dokumenter ini, kita akan menyelami realitas pahit dari pembulian, ketidaksetaraan gender, dan isu SARA yang masih terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Pembulian adalah tindakan yang bertujuan merendahkan, menyakiti, atau mengintimidasi orang lain yang seringkali didasarkan pada perbedaan identitas atau pandangan. Kesetaraan gender adalah prinsip bahwa semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, harus memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang setara dalam semua aspek kehidupan. Namun, dalam realitas sehari-hari, perempuan seringkali menghadapi diskriminasi, pelecehan, dan ketidakadilan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan, dan hukum. Permasalahan SARA merupakan permasalahan yang kompleks dan sensitif. Prasangka dan diskriminasi berdasarkan identitas etnis, agama, atau ras seringkali menimbulkan konflik horizontal yang berdampak pada integrasi sosial. Alih-alih dirayakan sebagai kekayaan budaya, perbedaan-perbedaan ini justru sering digunakan untuk memecah belah masyarakat dan menciptakan ketegangan antar masyarakat. Melalui kisah nyata dan berbagai data para narasumber, kita akan memahami bagaimana bullying, diskriminasi gender, dan intoleransi menggerogoti dasar-dasar persatuan bangsa. Seorang pelajar sekolah menengah pertama di Blitar, Jawa Timur, sudah selama 1 minggu memilih untuk berdiam diri di rumah. Ia mengaku trauma dan tak mau pergi ke sekolah karena mengalami perundungan oleh teman-teman sekolahnya. Perkenalkan semuanya, selamat siang, saya dengan Mulia Sabina, salah satu mahasiswi Politeknik STMI Jakarta, Prodi Administrasi Bisnis Otomotif, tahun angkatan 2023. Pembulian adalah salah satu tindakan di mana salah satu pelaku akan mengintimidasi ataupun melakukan mengintimidasi kepada korban, baik itu individu ataupun kelompok, yang dimana mereka akan mendapatkan perlakuan yang sangat tidak sopan yang dapat menyebabkan isolasi sosial ataupun bahkan kematian. Masalah pembulian ini adalah masalah yang sangat serius yang harus sama-sama kita cegah dan kita jaga. Menurut data yang beredar, dalam Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, pada tahun 2020 tercatat sebanyak 199 kasus pembulian yang terjadi di Indonesia. Kemudian diikuti pada tahun 2027 tercatat sebanyak 53 kasus pembulian yang terjadi di Indonesia. Kemudian pada tahun 2022 tercatat sebanyak 266 kasus pembulian yang terjadi di Indonesia. Tentunya hal ini adalah hal yang sangat mengkhawatirkan bagi bagaimana kondisi anak-anak di Indonesia yang seharusnya mendapatkan perlindungan, tetapi mereka mendapatkan ancaman hingga keselamatan nyawa mereka itu sendiri. Salah satu pengalaman yang dapat saya berikan kepada teman-teman semua adalah pengalaman dari salah satu teman saya, yakni mahasiswi Administrasi Bisnis Otomotif di Politeknik STMI Jakarta, yang dimana mahasiswi tersebut telah mengalami pembulian sebanyak 6 tahun lamanya. Tentu jangka waktu selama 6 tahun itu bukan jangka waktu yang pendek, teman-teman semua. Jangka waktu 6 tahun adalah jangka waktu yang sangat panjang, di mana dia merasakan
dirasakan untuk diintimidasi oleh orang lain, tidak diperlakukan sebagaimana baiknya. Kejadian tersebut berlaku ataupun mulai dirasakan oleh korban ketika dia menduduki kelas 4 SD, di mana saat itu korban dianiaya oleh teman sekelasnya yang dimana sampai dilemparkan kursi hingga mengenai kepalanya. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Jadi kronologinya yang pertama adalah korban sempat mengalami operasi di bagian kepala, dan hal tersebut membuat kepala si korban itu memiliki bekas luka sayatan hingga alis ataupun di bagian pelipisnya itu menjadi luka, dan dimana lukanya itu cukup sangat serius. Tetapi hal tersebut dijadikan suatu bahan ejekan bagi teman-temannya, yang dimana dia mendapatkan jurusan alis yang bolong. Tentu semuanya tidak ingin diperlakukan seperti itu teman-teman. Tetapi lebih parahnya lagi adalah tidak ada satupun pihak yang mendukung si korban tersebut, baik itu dari pihak sekolah, pihak keluarga, pihak teman, dan teman-teman orang terdekatnya, tidak ada yang melindungi si korban. Jadi bagaimana si korban ini dalam sepanjang waktu dia memulihkan, menyembuhkan penyakitnya, tekanan batin secara psikologis. Kemudian hal tersebut berlangsung selama 6 tahun dan terjadi kembali ketika ia menduduki kelas 7 ataupun kelas 1 SMP. Dia diperlakukan bagaimana ketika sedang piket di kelas, si pelaku ini menyodorkan pelan kepada muka korban sehingga muka korban itu menjadi sangat basah dan tidak ada satupun lagi-lagi yang melawan. Bahkan orang tua korban juga tidak bisa berbuat apa-apa teman-teman. Dan trauma itu berlangsung hingga saat ini. Hingga saat korban kuliah, korban masih mengalami trauma yang sangat mendalam. Ketika SMA, dia mulai mengisolasi diri dia sendiri dari lingkungan sosial dan lain sebagainya. Tentu hal tersebut sangat menghambat pertumbuhan ataupun perkembangan dari psikologis korban tersebut. Tentunya hal ini menjadi salah satu hal yang sangat benar-benar kita hindari teman-teman, apalagi kita selaku generasi muda yang harusnya lebih peduli, lebih aware dengan bagaimana kondisi lingkungan kita itu terjadi. Itu adalah salah satu pengalaman dari teman saya, dan kemudian saya di sini akan memberikan sedikit cerita tentang bagaimana pengalaman pribadi saya secara singkat. Jadi kalau saya pribadi ini mengalami pembulian yang secara verbal gitu. Yang dimana dulu saya merasa bahwa kehadiran saya ini tidak disenangkan ataupun orang lain itu tuh tidak menganggap bahwa saya itu ada di tempat itu. Dan itu berlaku ketika saya TK, SD, bahkan sampai SMP. Penyebabnya apa? Saya juga nggak tahu. Karena kebanyakan motif dari si korban pelaku ini melakukan pembulian itu adalah mereka itu tidak senang dengan kehadiran si korban tersebut gitu. Sebagai contoh, dulu ketika saya TK, itu saya adalah salah satu anak yang paling pendiam. Saking pendiamnya saya tidak ada orang yang mau untuk berteman dengan saya karena merasa mereka bahwa saya tuh bukan anak yang asik gitu, bukan anak yang enak buat diajak ngobrol dan lain sebagainya. Mereka menganggap bahwa saya itu adalah pribadi yang apatis, pribadi yang tidak peduli dengan lingkungan. Padahal saya terkadang bingung apa hal ataupun penyebab apa yang mereka bisa menilai saya, memiliki pandangan perspektif seperti itu terhadap saya gitu. Namun hal-hal tersebut seiring dengan berjalannya waktu menjadi suatu mentalitas, membentuk suatu mentalitas bagi diri saya ataupun teman-teman saya yang telah mengalami pembulian. Namun itu dampak dari positif ya. Begitu dengan dampak negatif ya, bahkan tidak banyak teman-teman yang korban dari pembulian tersebut itu melanjutkan hidupnya dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, melakukan hal-hal ke dunia yang negatif dan lain sebagainya, hingga ada yang sampai melakukan yang namanya bunuh diri. Oleh karena itu teman-teman, tentunya pembulian ini jangan sampai kita jadi suatu budaya bagi masyarakat, khususnya pelajar yang di Indonesia,
kita sebagai generasi yang lebih peduli, yang lebih aware dengan kondisi masyarakat kita dan lain sebagainya, tentunya kita harus bisa mencegah hal tersebut supaya tidak berdampak bagi generasi selanjutnya. Sekian dari saya. Salam hangat untuk para pelajar Indonesia, salam sejahtera. Terima kasih. Seringkali perempuan dituntut untuk mengambil alih lebih banyak pekerjaan domestik karena dianggap sudah kodratnya. Hai, perkenalkan nama saya Priada Agama. Saya berprofesi sebagai mahasiswi semester 2 Politeknik STM Jakarta. Kesetaraan gender adalah prinsip bahwa semua orang tanpa memandang jenis kelamin harus memiliki hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama dalam semua aspek kehidupan. Hal ini mencakup hak untuk pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, kesetaraan gender berarti menghapus diskriminasi gender, memberdayakan perempuan, serta memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama terhadap semua peluang. Hingga kini pula, masih banyak perempuan yang tidak mendapatkan perlakuan baik, diremehkan sebagai perempuan, dan pengalaman perlakuan ini dialami oleh salah satu tim kami. Ia mengalami ini di saat umurnya 18 tahun. Terlihat masih baru legal, bukan? Bertemu dengan seorang lelaki tepat beberapa minggu ulang tahun. Tak lama mereka dekat dan berada di sebuah hubungan yang masih dibilang di tahap pengenalan diri. Teman kami tentu senang berada di dalam hubungan dengan orang yang ia cintai dan berusia lebih tua. Maka dari itu, teman kami menganggap bahwa pemikirannya sudah cukup matang. Namun sepertinya realita memberi kepahitan. Di tahap saling mengenal ini, teman kami dihadapi dengan pertanyaan seperti, kalau di rumah, kamu suka bantu mama kamu nggak? Bisa masak atau enggak sih? Terlalu spesifik bagi masa pengenalan diri masing-masing. Betul. Teman kami berpikir di saat inilah justru mereka saling bertanya tentang fakta diri sendiri. Bukan yang sejauh ini. Ketika teman kami menjebaknya dan menjawab, aku sih jarang bantu mama aku. Sampai ketika teman kami bertanya kepadanya, emangnya kamu berharap apa sama hubungan kita ke depannya? Antar hubungan kita aja. Dan ini yang jawaban yang dia dapatkan. Aku cuma ingin kamu ke depannya lebih rajin, membenahi rumah hingga masak sendiri. Disinilah puncak berpikir jenis teman kami sudah mulai habis. Terjawab sudah bahwa pasangannya hanya ingin mencari istri idaman yang sesuai dengan dirinya saja. Bukan ingin mengenal diri terlebih dahulu. Ketika teman kami menjawab, emangnya kenapa harus aku? Karena aku perempuan. Ia hanya mendapat jawaban yang gagap dan beralasan demi kebaikan dari teman kami.
di masa depan. Padahal pertanyaannya udah jelas. Tega sangat. Anak berumur 18 tahun, genap 3 bulan, saat itu harus menghadapi lelaki yang hanya berpikir perempuan untuk di dapur aja. Lebih teganya lagi, lelaki ini memiliki kerabat yang lahir di tahun yang bisa dianggap seumuran dengan teman kami. Dan lebih tepatnya lagi, dia masih duduk di bangku SMA. Apakah dia tidak terbayang jika kerabatnya ini mengalami hal yang serupa dengan teman kami? Apa tidak tega? Inilah pentingnya memahami kesetaraan gender dan menerapkannya di kehidupan. Berdasarkan data pada lapangan juga dibuktikan dengan data dari Gender Development Index atau GDI menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Indonesia masih belum terbentuk dengan baik. Pada tahun 2021, Indonesia meraih predikat sebagai negara dengan ketimpangan gender tertinggi se-ASEAN. Sangat tinggi bukan? Menurut data UNDP, skor indeks ketimpangan gender di Indonesia bahkan ada di atas rata-rata dunia yang sebesar 0,436 poin. Jadi pengalaman teman kami sebenarnya telah ada solusi yang sudah dilakukan. Dirinya tanpa berpikir panjang, akhirnya memutus hubungan dengan lelaki ini. Lelaki yang mana tidak pantas untuk dikatakan sebagai lelaki. Dan sampai saat ini teman kami masih menutup diri. Jadi lelaki yang tidak menghargai perempuan, bahkan menganggap perempuan hanya memiliki kodrat, tidak dengan hak perempuan. Dari saya Prielda Aldama, terima kasih. Polisi mengamankan seorang pemuda berinisial KW bergerak cepat menyampaikan pengguna konflik media suku, golongan, sosial dan media agama sosial di ditangkap karena membuat konten yang menyinggung salah satu organisasi masyarakat. Perkenalkan, nama saya Yosefi. Saya berprofesi sebagai mahasiswi semester 2 di Politeknik STMI Jakarta. Saya lahir dari keluarga Kristen dan dari mana sejak kecil saya sudah kerap kali mendapatkan perbuatan SARA. SARA itu adalah singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Perbuatan SARA tentu saja perbuatan yang tercela, karena perbuatan SARA itu adalah perbuatan membeda-bedakan seseorang berdasarkan dari sukunya, rasnya, agamanya, dan golongannya. Semua dimulai dari saya menduduki bangku sekolah menengah pertama, yang mana saya memasuki SMP negeri. Tentu saja, di SMP negeri itu banyak siswa yang berbeda agama dari saya, yang lebih mayoritas. Saya kerap kali ditanyakan, kenapa lo masuk Kristen? Emang enak jadi Kristen? Kenapa Tuhan lo ada 3? Ayo sini join agama gue aja. Dan pertanyaan yang lain. Tentu saja saat itu saya menanggapinya dengan tertawa. Padahal saya menganggap itu bukan sebuah lelucon. Dampak yang sangat besar terjadi di hidup saya karena saya mengalami perbuatan itu. Saya menjadi menutup diri dan tidak percaya kepada sesama. Saya tumbuh
menjadi orang yang terlalu menutup diri, tidak bisa membuka diri dengan orang yang tidak mengenal saya lebih dekat. Solusi yang dapat saya kemukakan untuk mencegah perbuatan sara ini adalah mulailah menghargai sesama. Mulailah menghormati teman dan jangan memandang orang lain lebih rendah daripada kita. Jangan memandang perbedaan antar sesama dan mulailah menganggap orang lain setara dengan kita. Saya Yosefin. Terima kasih. Dengan kesaksian para narasumber mengenai data lapangan sampai bukti nyata dari korban kecemasan dari disintegrasi nasional, membuktikan bahwa Indonesia masih darurat kesadaran untuk meningkatkan rasa saling memiliki untuk mewujudkan integrasi nasional yang benar-benar menjadi satu padu. Berhenti melakukan diskriminasi sebagai warga negara, mulailah sadar dan terapkan rasa saling menghormati di dalam kehidupan, agar Indonesia dapat menuju integrasi yang sesungguhnya.